wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Alhamdulillah Sayudin di channel Masih Sandi. Ya, pada video tutorial lanjutan berikut kita membahas tentang bagaimana instalasi Debian UI. Untuk video kedua ya. Di video sebelumnya kita telah menginstal Debian Text di video pertama ya. Jadi yang kedua ini kita menginstal Debian UI. Masih di poin 4.1, materinya tentang prakteknya tentang instalasi sistem operasi jaringan. Jadi sistem operasi jaringan bagi dua ya. Nah ini ya, ingat ya. Ya langsung saja kita buka VirtualBox-nya. Ya klik project baru ya. Di menu new kita namakan Debian UI ya. Debian UI, penyimpanannya masih sama, saya menaruh di folder project SD. Oke. Ya, untuk Linux saya menggunakan versi Debiannya 32 bit ya, yang kemarin sudah kita bahas. Ini langsung next saja. Untuk RAM agak sedikit beda dengan yang berbasis teks ya. Jadi yang berbasis UI agak memakan memori sedikit lebih banyak. Kita pilih di 1 GB aja ya, benar ya, 1 GB. Kemarin kan berbasis teks, kita pilih 15 ya, 15 MB. Ini oke aja, langsung next. Untuk penyimpanannya teman-teman boleh di 15 nggak apa, 15 GB ya. Create. Oke, langkah selanjutnya ketika membuat project baru, teman-teman cuma setting di networknya aja ya. Kemarin masih ingat ya settingannya. Jadi di network, pilihnya host only adapter, jangan ada. Oke, pilih start. Ya lanjut ya, untuk memilih disknya kita arahin ke CD Debian ya. Masih pakai di CD Debian di part satunya, kita oke, start. Ya, untuk tahap instalasinya kita pilih yang graphical ya, graphical install. Nggak beda jauh dengan proses instalasi Debian Text-nya, cuman dia ada interface-nya aja gitu ya, interface-nya lebih. Nah, ini oke aja, teman-teman boleh menggunakan mouse nih. Pilih bahasanya English, continue. Ini sama kayak kemarin, kita pilih negara kita Indonesia di Asia. Teman-teman boleh pakai mouse nih. Untuk konfigur lokalnya ini United States ya, American keyboard. Teman-teman yang sudah biasa install, ini lagi ngeload ke komponen from CD-nya ya, di CD yang tadi. Ya, untuk tahap instalasi sistem jaringan berbasis GUI memang agak sedikit memakan waktu, beda dengan yang teks ya. Agak lama ya. Ya, ngedetek. Jadi di sini nanti setelah kita tahap instalasi Debian GUI-nya, kita langsung ke mana? Video ketiga, install Windows Server 2019. Jadi lengkap ya. Contact your local network administrator about this problem. Nah, jadi kita lewatin aja ya, sama kayak proses kemarin. Teman-teman boleh menggunakan mouse nih. Continue ya, kita karena mau menyetingnya nanti di video ke 6 ya konfigurasinya. Ini no aja, ini pilih paling bawah. Teman-teman boleh continue, boleh klik 2 kali di sini. Nah ya, nama Debian ya, Debian GUI lah. Hostname-nya Debian GUI
agak sedikit beda dengan Debian servernya. Masih pilek nih teman. Ya, untuk passwordnya kita defaultin aja 123 ya, samain aja biar nggak lupa. Ini 123. Nah ini langsung nih, jadi buat password baru, ulangin password yang dibuat, langsung continue. Sama konteks kayak kemarin, localhost. Nah, sama ya teman-teman ya, kayak install Debian Text ya, cuman interface-nya aja agak beda. Kita bedain passwordnya sama password root ya, 1234. Ulangi passwordnya 1234. Continue. Kita berada di waktu Indonesia bagian barat ya. Ini klik 2 kali ya di sini, nggak apa-apa teman-teman, klik 2 kali. Nah ya lanjut, untuk lanjut ya. Nah kemarin kita sudah menggunakan metode membuat partisinya yang manual ya teman-teman ya. Sekarang kita memilih metode partisinya yang otomatis ya. Kita pengen lihat perbandingannya, ini perbedaannya pas kita buat manual sama otomatis sama nggak gitu ya. Pilih yang paling atas, teman-teman continue, atau boleh klik 2 kali. Pilih, tadi kita ngebuatnya harddisk 15 GB ya, di VBox-nya ngebaca 16,5 GB. Nah, nanti ini yang bakalan jadi free harddisk kita, disk kosongan kita tuh segini nanti. Oke. Select for partitioning-nya, kita pilih all file in one partition ya. Ini di recommended sama dia, jadi kita pilih paling atas, continue. Ini yang kita lihat ya, persamaan deh. Kita kemarin buat yang swap areanya logical juga 1,1 ya, kita buat kemarin 1,2 ya. Untuk yang partisi-nya kebentuk sendiri ya, primary sisa dari si swapnya ini. Ini tipenya juga XT4 ya. Ini sudah benar ya. Jadi kita buat manual sama otomatis sebenarnya sama aja. Kalau kita buat manual, kita sesuka kita tuh, kita mau bikin partisi lagi juga nggak jadi masalah ya. Ini kalau otomatis kan cuma dibuatin 2 partisi aja, swap area sama sistemnya ya. Ya sama ya teman-teman, bandingin ya coba sama video kemarin yang kita metode partisi manual ya. Oke, kita finish change to disk, continue. Kita disuruh format ya, format yes. Sama aja ya, kayak kita nginstal Membrane, cuman interface-nya aja agak beda. Ini lumayan ya teman-teman, lumayan agak sedikit makan waktu. Nah kita mau tahu nih nanti setelah selesai instalasi sistem penerus jaringan, kita praktekin 2 sistem operasi dengan Debian dan Text dan GUI-nya Windows Server. Kita langsung ke GUI-nya aja. Sebenarnya Windows Server juga ada ya yang berbasis teksnya, cuman kita langsung aja lah menggunakan yang Linux karena kebanyakan server-server di sana menggunakan Linux ya teman-teman. Mau itu distronya Debian, CentOS, Ubuntu, Red Hat, itu hanya ini aja, tergantung teman-teman nyamannya di mana nanti. Jadi kalau Ubuntu itu kalau nggak salah turunan dari Debian juga. Jadi sebelum Ubuntu Debian dulu. Jadi si Ubuntu turunannya si Debian, CentOS, Red Hat. Oke teman-teman suka baca aja deh, baca
sejarahnya, gimana sih dibentuknya GNU Linux antara Richard dengan si Linus. Oke teman-teman baca aja deh. Nah ini sama ya kayak proses kemarin, kita dipinta untuk memasukkan CD lanjutannya binary 2 nya. Ini kita no aja, kita nggak perlu no aja. Ini select and install software. Nah ini no aja ya kayak kemarin sama. Nah biasanya tahap terakhir di sini kemarin kan kita tidak memilih Debian desktopnya ya. Sekarang kita centang nih ininya. Untuk menghilangkan atau mencentang, teman-teman klik spasi aja. Nah spasi ya tuh, hilang, spasi lagi ya. Kita hanya membutuhkan ini, print servernya tidak usah, hilangkan, spasi ya tuh. Sama ini standar sistem utilitiesnya kita perlu. Kalau kemarin kita tidak perlu ya, karena kita menggunakan sistem operasi jaringan berbasis stack, jadi tidak perlu menggunakan Debian desktopnya. Ini kalau sudah, teman-teman arahin ke continue, boleh dipakai mouse ya. Nah ini sudah nih. Habis ini kita disuruh install group loadernya aja, paling sudah selesai finishing. Mudah ya teman-teman untuk cara menginstal Debian atau distro Linux lainnya itu sama sih. Kenapa saya di sini juga saya masih menggunakan Windows. Saya punya PC-nya sudah pakai Linux Mint ya. Saya lebih ke Linux Mint, lebih ringan. Ini sebenarnya sesuai kebutuhan juga sih teman-teman. Jadi gimana ya, mau saya karena saya masih perlu, saya freelance web dev, jadi saya masih perlu desain. Jadi kalau di Linux kan saya masih butuh Photoshop dan lain-lain. Ini lumayan lama ya teman-teman prosesnya. Ini pada kesempatan siang hari ini nih, kalau video yang pertamanya malam hari saya buat deh. Jadi nanti saya jadiin satu playlist ya. Saya jadiin satu playlist di channel saya, jadi teman-teman nggak bingung nyarinya nih. Saya buat, kalau nggak salah playlistnya itu ada di administrasi sistem jaringan kelas 2 ya. Kelas 11 ya, kelas 11 ini ya. Teman-teman cari aja di channel sys only-nya, channel sys only, di playlistnya di jaringan ya. Nanti di sini semua tentang praktek ini ada di sini nanti. Karena ini materi kelas 11 ya di jurusan TKJ. Cuman selain jurusan TKJ juga boleh gabung kok. Nanti juga TKJ mau belajar programming juga boleh nanti ikut.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya teman, lihat kan perbedaannya waktu proses instalasi di software-software itu agak beda. Soalnya dia banyak package-package-nya software bawaan di ini. Ini buat teman-teman yang punya spek laptop 4 GB atau komputer, nggak usah takut nih buat praktek, bisa kok. Saya juga menggunakan spek i3 kok, RAM cuma 4 GB. Kalau teman-teman nggak percaya, saya buka nih. Jadi itu hanya 4 GB ya memori laptop saya, ya kan, 4 GB. Jadi jangan jadi alasan buat nggak belajar teman-teman, nggak praktek, nggak ngoprek ya. Di sini kita nanti bagaimana konfigurasi DHCP, remote server, web server, mail server, database server ya. Jadi lengkap nih di kelas 11 lengkap sebenarnya. Banyak prakteknya. Paling nanti di proses ini saya agak cepetin ya teman-teman ya untuk di videonya, karena emang memakan durasi lama kayaknya. Cuman intinya sih ininya aja nih, jadi habis ini udah install grup buat bootloadernya, finishing, selesai. Nah teman-teman nanti ngebedain tuh, sudah bisa lah ngebedain antara sistem operasi jaringan berbasis teks dan GUI ya. Maksudnya teks kan ada, atau si LI ya, command line interface, jadi cuman command aja tuh. Tadi teks hitam blank teks putih blank hitam itu command line, interface cuma itu aja. GUI ya teman-teman sudah harus bisa mendefinisikan. Jadi GUI graphic user interface ya, jadi user ya namanya grafik ya, user interface ya. User nih interface-nya ada grafiknya nih. Nah kayak gini nih Windows 10 kan ada grafiknya, bukan di komen lagi. Nah ini wajib diinstal ya, grup bootloadernya wajib grup bootloadernya ya, karena ini untuk membaca sistem operasinya ya. Nah ini kita pilih yang VBox harddisk ya, klik 2 kali atau continue aja, boleh. Nah, jadi selesai, habis ini selesai. Ada penekanan lagi nih, wajib ya. Jadi ketika itu ada yang pernah teman-teman saya atau rekan saya nggak diinstal nih, akhirnya ya instalnya dari awal lagi. Ini continue, finishing ya, finish the installation, reboot into your
new system ya. Sudah nih, sudah selesai. Masuk ke sistem operasi Debian GUI nya. Teman-teman boleh enter, langsung enter, nggak apa-apa, didiemin juga nggak apa-apa, dia otomatis ya. Nah ini mouse-nya nggak bisa dijalanin nih, mouse-nya nggak bisa ke sini. Nah, teman-teman klik aja nih. Nah ini kan ada di mouse-nya pointer. Tunggu. Nah, ini sudah masuk ya di Debian GUI-nya. Ini tampilan desktopnya nih. Masuk. Nah, tadi user kita buat ya, Nurholis. Nah, karena kita kasih password tadi, password berapa? 1 2 3 4 ya. Ya. Nah, teman-teman sudah bisa bedakan ya antara Linux Text dan GUI-nya ya, maksudnya Debian Text sama Debian GUI-nya. Nah, ada interface-nya ya teman-teman, lihat ya, ada layar desktopnya. Ya sudah ada bawaan tuh, makan tadi agak lama tuh karena udah include ini nih software-software yang temen butuhin nih, library Office-nya ini yang kalau teman-teman pakai Word, Microsoft Word di Windows-nya, di Linux juga ada library Office ya tuh software-nya, help-nya. Nah untuk di Windows kan command line itu kan CMD ya. Nah kalau di Linux namanya terminal, di Mac juga terminal namanya kalau nggak salah, terminal. Nah ini terminal, kita coba jalanin ya. Jadi kita juga bisa nih menggunakan fasilitas sistem operasi jaringan browser text lewat sini, command line. Nulis ya. Bisa. Nah, situ ya. Nah, shutdown-nya di sini nih, teman-teman. Oh, ada wireless ya. Teman-teman bisa ngebedain ya. Kita matikan ya. Saya rasa cukup untuk video tutorial install Debian GUI-nya. Saya ucapkan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pantas atau kurang dimengerti teman-teman ya. Tonton terus video lanjutannya. Di video ketiga kita install Windows Server 2019 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.